Chapter 156. 9 pusaran besar berputar di langit dunia pedang yang jatuh, perlahan-lahan menggerogoti setiap harapan yang tersisa di hati para murid di bawah. Di tanah suci pendirian yayasan manapun, energi Airtring terbatas, dan hanya dapat digunakan oleh begitu banyak petani untuk mencapai pendirian yayasan. Selanjutnya, jumlah pembudidaya yang bisa berhasil tidak tetap. Jika seseorang mencapai 8 tide flows, mereka akan menyerap lebih banyak energi Airtring daripada biasanya, secara signifikan mengurangi jumlah keseluruhan di dunia, dan akan memaksa beberapa orang untuk mengakhiri tide flows mereka sendiri sebelum waktunya. Tentu saja, seseorang yang mencapai 8 tide flows bukanlah skenario yang paling menakutkan. Yang terburuk adalah jika beberapa keajaiban muncul di antara terpilih yang berhasil mencapai 9 arus tide. Begitu seseorang mencapai puncak pendirian Airtring Foundation, mereka pasti akan membantai orang-orang dari sekte lain yang telah mencoba mengganggu, dan mencegah mereka dari berhasil. Bahkan orang-orang dari sekte orang itu sendiri yang telah campur tangan juga dapat dibunuh. Hal seperti itu hanya pernah terjadi sekali, 800 tahun sebelumnya dengan Master Limitless. Adegan kegilaan telah terjadi pada saat itu, di mana Pilstream sekte benar-benar musnah, dan hanya beberapa orang dari sekte aliran mendalam dan sekte stream roh yang lolos dengan hidup mereka. Bahkan banyak orang dari Bloodstream Sect dibantai oleh Master Limitless yang marah. Bagi murid-murid dari 4 sekte yang belum membentuk kristal tangkapan bumi, mereka harus mengundurkan diri ke nasib, atau mengamuk membunuh, menggunakan taktik yang mungkin berhasil. Kadang-kadang itu bahkan berarti menyergap sesama murid. Itu semua untuk kesempatan untuk mendapatkan kristal menangkap Airtring dan kemudian mencapai pendirian Airtring Foundation. Waktu berlalu. Gelombang kedua, yang terdiri dari Shangguan Tianyo, Su Xiaoshan, Bei Hanlai dan Zhaoro, semua telah menyelesaikan 3 tide flows pertama mereka. Adapun Ghost Fang, dia sudah menyelesaikan keempatnya, dan pindah ke kelima. Song Kuei dan Nini Slash sudah setengah jalan sampai kelima. Bai Xiaon adalah yang tercepat dari mereka semua. Dia hampir selesai dengan tide flow kelimanya. Energi Airtring mengalir deras ke pusaran, dan lautan spiritual kelima terbentuk di dalam dirinya. 4 jam kemudian, getaran melandanya ketika pusaran air kelima di dalam dirinya meluas. Kekuatan arus pasang meletus, dan lautan rohnya yang kelima selesai di daerah dantiannya. Tide flow kelimanya berakhir. Sekarang untuk keenam. Katanya, matanya berkilau dengan fokus yang intens. Setelah mencapai titik ini dalam prosesnya, ia tidak punya keinginan untuk menyerah. Dia ingin tahu berapa batasnya. Dia ingin tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Dia ingin tahu berapa banyak tide flows yang dia mampu. Seni kontrol Cauldron Violet adalah dasar dari tide flow pertama aku. Violet Key Cauldron Summoning adalah yang kedua. Adapun yang ketiga dan keempat aku, itu datang dari kekuatan naga dan mammoth. Aliran kelima seharusnya berasal dari keajaiban pembentukan laut. Namun, karena aku menerobos belenggu kematian pertama, itu berubah menjadi tide flow kelima aku. Oleh karena itu, sekarang saatnya untuk melanjutkan dengan sihir pembentuk laut dan memulai tide flow keenam aku. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia kembali menyerukan pada kekuatan ledakan dari kitab suci pembentuk laut naga mammoth. Setelah menggunakan kekuatan naga dan mammoth, sekarang saatnya menggunakan kekuatan pembentuk laut. Yang disebut pembentukan laut sebenarnya adalah metode menciptakan lautan spiritual, membentuk dasar Dao. Hampir segera, pusaran keenam terbentuk di langit, yang di dalamnya adalah laut yang megah dan bergolak. Meskipun pusaran adalah pemandangan yang spektakuler, itu agak tidak stabil, dan tidak menyerap energi dengan sangat cepat. Bai Xiaon memiliki kerajaan Water Swamp, tetapi belum ingin menggunakannya. Karena dia bisa menggunakan kekuatan pembentuk laut, dia tidak ingin menyia-nyiakan sihir rahasianya yang kuat. Ketika para pembudidaya lain melihat apa yang terjadi, mereka mulai mendesah lega. Tide flow ke-6 Bai Xiaon tidak stabil. Dari tampilan itu, dia sudah mencapai batasnya, dan tidak akan bisa bertahan lebih lama. Gunung yang hancur di tide flow kelima pastilah satu-satunya rahasia-rahasianya. Six tide flow sudah sangat luar biasa. Lebih dari itu akan spektakuler. Pada titik inilah Fang Lin dan Nini Slash juga menghela nafas lega. Mereka benar-benar berjaga-jaga, dan terus memantau kemajuan orang lain. Bai Xiaon sudah mencapai akhir, jadi tidak perlu khawatir tentang dia lagi. Itulah yang mereka berdua pikirkan. Ghost Fang mengerutkan kening. Menimbang bahwa dia tahu Bai Xiaon belum menggunakan sihir rahasianya, dia dapat mengatakan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Adapun Song Kuei, dia memandang, mata berkilauan dengan serius. Waktu berlalu. Tide flow ke-6 Bai Xiaon perlahan-lahan menyedot energi Airtring, dan meskipun pusaran itu tidak stabil, itu tidak runtuh. Perlahan-lahan,
Ada beberapa murid lain yang berhasil membentuk kristal menangkap bumi dan mulai tide flows mereka. Salah satunya adalah Hou Yunfei. Setelah tanda 60 jam berlalu, aliran ke-6 Bai Xiaon selesai. Kebanyakan orang yang hadir berasumsi bahwa dia sudah selesai. Di dalam gua abadi yang kecil, dia mengukir di bawah danau. Matanya berkilauan ketika lautan spiritualnya yang ke-6 terbentuk di dalam dirinya. Kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengulurkan kedua tangan di depannya. Sihir rahasia. Water Swamp Kingdom. Uap air memenuhi gua abadi, tumbuh semakin padat hingga mulai meresap ke dalam air danau itu sendiri. Danau mulai bergolak, dan dalam sekejap mata, meluas dengan cepat. Dalam beberapa napas waktu, itu tumbuh begitu cepat sehingga menjadi kurang seperti danau dan lebih seperti laut. Di atas di langit, pusaran ke-6 Bai Xiaon telah berhenti bergerak. Namun, alih-alih menghilang, itu sepertinya membangun energi. Lalu, tekanan samar mulai membebani dunia pedang yang jatuh, mengejutkan semua orang. Bahkan Nini Slash dan yang lainnya terpilih semuanya tercengang. Bai Xiaon mengangkat tangannya ke atas, lalu mendorongnya kembali. Seketika, ombak besar bergulung-gulung di permukaan danau di atas, bersama dengan suara gemuruh yang kuat. Pusaran ke-6 mulai beriak dan mendistorsi, lalu berputar seperti orang gila. Terengah-engah terdengar di dunia pedang jatuh saat pusaran ke-7 muncul. Namun, itu bukan akhir dari itu. Pada saat yang sama ketika pusaran ke-7 muncul, udara di atasnya mulai berputar dan berputar. Awan yang tak terhitung jumlahnya muncul ketika pusaran ke-8 muncul. Vortex ke-7 dan ke-8 muncul pada saat yang sama, disertai dengan gemuruh-gemuruh yang mengejutkan hati semua pembudidaya yang hadir. Mustahil. Dia jelas menggunakan sihir rahasia untuk tide flow kelimanya. Sihir rahasia. Itu sihir rahasia. Surga. Apa yang dia gunakan sebelumnya sebenarnya bukan sihir rahasia. Aku tidak percaya dua pusaran muncul bersamaan. Apakah itu? Apakah itu sihir rahasia spektakuler Spirit Stream Sect, Water Swamp Kingdom? Atau apakah Ghost Hound the Night? Segera, teriakan keterkejutan berubah menjadi hembusan kemarahan. 8 gelombang tide. Dia mencapai 8 tide flows. Jika dia berhasil, sejumlah besar energi bumi akan dihisap. Hentikan dia. Seluruh langit bergetar ketika pusaran ke-7 dan ke-8 mulai berputar dengan cepat. Kekuatan tide flow yang meletus untuk menyerap energi Earthring jauh lebih kuat dari apapun sebelumnya, lebih besar puluhan kali lipat. Itu seperti kekuatan lubang hitam yang sangat besar, menjangkau ke seluruh dunia dan menarik semua energi yang ada di bumi. Pusaran-pusaran milik murid-murid lain mulai berputar dan memutarbalikkan, dan bahkan memperlambat penyerapan mereka sendiri. Pada titik inilah Fang Lin membuka matanya, kemudian berbicara dengan suara yang naik ke pusaran di atasnya dan menyebar untuk mengisi seluruh area. Pilstream Sekte Murid, perhatikan perintahku, bunuh Bai Xiaon. Hentikan dia dari menyelesaikan tide flow ke-8. Semua yang mematuhi akan menerima kompensasi khusus dari aku setelah kembali ke sekte. Aku akan mendapatkan pil pendirian yayasan untuk kamu semua, dan merawat kamu sepanjang hidup kamu. Pada saat yang sama, Ninisles duduk dalam formasi mantranya, matanya berkedip dengan niat membunuh. Murid-murid sekte arus yang besar, perhatikan perintah aku, basmi Bai Xiaon. Bunuh dia, dan energinya yang membumi akan menyebar kembali ke dunia. Itu akan bermanfaat bagi aku, kamu, dan semua orang. Bahkan ketika kata-kata Ninisles bergema, Song Kue membuka matanya. Setelah beberapa saat berpikir, dia berkata, sekte aliran darah, perhatikan perintah aku, bunuh Bai Xiaon dan akhiri tide flow-nya. Hou Yunfei mulai gelisah, tetapi berada di tengah-tengah yayasan pendiriannya sendiri, tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Mata Shangguan Tianyu berkedip, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia terguncang oleh fakta bahwa Bai Xiaon memulai tide flows ke-7 dan ke-8 secara bersamaan, tetapi sekarang dia tidak begitu gugup. Kamu hanya mencari mati, igumamnya. Kamu tidak bisa menyalahkan kami untuk itu. Dengan itu, dia menutup matanya dan melanjutkan dengan tide flow miliknya. Mata Ghost Fang berkilauan. Meskipun dia merasa tidak ada niat buruk terhadap Bai Xiaon, saat ini, dia tidak bisa membantunya bahkan jika dia mau. Bei Han Lai ragu-ragu sejenak. Pada titik ini, dia tidak yakin bagaimana perasaannya tentang Bai Xiaon. Dia membencinya, dan bahkan ingin membunuhnya. Tetapi karena semakin banyak waktu berlalu, ia telah mencapai titik di mana ia tidak ingin Bai Xiaon mati di tangan siapapun kecuali dirinya sendiri. Bajingan tercela, teriaknya. Namun,
Dia tidak berdaya untuk menawarkan bantuan apapun saat ini. Saat orang nomor satu yang dipilih dari berbagai sekte mengeluarkan perintah mereka, para murid lainnya di dunia pedang jatuh memandang dengan mata merah. Bunuh Bai Xiaon. Jika dia mati, maka energinya yang membumi akan bubar, dan kita akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Betul. Song Kuei, Nini Slash dan bahkan Fang Lin adalah orang-orang yang tidak bisa kita ambil risiko. Tetapi menurut informasi sekte, Bai Xiaon bukan yang terkuat di sini. Kita pasti bisa menjatuhkannya. Aku pikir setiap sekte memiliki informasi yang berbeda tentang Bai Xiaon. Tapi sekarang bukan waktunya untuk khawatir tentang itu. Bunuh dia, dan kita semua akan memiliki kesempatan untuk mencapai yayasan pendirian. Dia tidak memenuhi syarat untuk mencapai 8 Tide Flows. Dengan mata merah, murid-murid melaju dari segala arah menuju Danau Bai Xiaon. Para murid Spirit Stream Sekte mulai menjadi gugup, tetapi mengingat bahwa semua murid dari 3 sekte lainnya bergabung, mereka benar-benar kalah jumlah. Mereka mampu menghentikan beberapa dari mereka, tetapi tidak semua. Segera, murid dari ketiga sekte mendekati Bai Xiaon. Pada titik itulah mata Bai Xiaon tersentak terbuka. Mau bunuh aku? Chapter 157. Mata Bai Xiaon bersinar dengan cahaya yang menusuk, namun, di dalam, jantungnya berdegup kencang. Dia telah mengetahui selama ini bahwa upayanya di yayasan pendirian tidak dapat dilakukan tanpa gangguan. Kecuali dia segera mengakhiri Tide Flows ke-7 dan ke-8-nya, orang pasti akan mencoba membunuhnya. Song Kue, Pulau 9. Fang Lin, kamu semua tercela. Aku tidak akan mengambil energi Air Tringmu, namun kamu mengirim sesama muridmu untuk mencoba menghentikanku. Tunggu saja sampai aku di yayasan pendirian, maka kamu akan tahu betapa hebatnya aku. Sambil menggertakkan giginya, dia untuk sementara menekan kebencian di hatinya. Dia tahu bahwa dia berada dalam masa krisis yang dalam, dan bahwa kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan bencana besar. Orang-orang yang datang kepadanya tidak hanya berusaha mencegahnya melanjutkan dengan yayasan pembentukannya, mereka mencoba membunuhnya dan mencuri energi Airtring yang ada di laut spiritualnya. Karena bahaya hidup atau mati, wajahnya yang ganas dan gila muncul di wajahnya. Tiba-tiba, dia merasa seperti kembali ke gunung dikejar oleh klan Luochen. Suara gemuruh bergema di atas danau ketika puluhan murid dari 3 sekte mendekat. Namun, bahkan ketika mereka mendekati gua keabadiannya, Bai Xiaon mengaktifkan 200 dari lebih dari 1.000 jimat kertas yang didirikannya di pintu masuk gua. Ketika mereka dinyalakan, sebuah perisai besar setebal puluhan meter muncul, menyebabkan air danau bergolak keras. Adapun para murid yang masuk, mereka benar-benar diblokir oleh perisai berkilauan. Masing-masing jimat kertas defensif itu sangat mahal. Bai Xiaon turun ke garis pertahanan terakhirnya. Hancurkan perisai ini, dan kita akan bisa masuk ke guanya yang abadi. Bunuh Bai Xiaon, dan energi Airtring di dalam dirinya akan kembali ke dunia di sekitar kita. Kami akhirnya akan mendapat kesempatan di Foundation Establishment. Lusinan murid yang tiba dengan ganas melepaskan banyak serangan kuat ke perisai. Satu persatu, perisai mulai mendistorsi dan kemudian hancur. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam. Vortex ke-7 dan ke-8 berputar dengan cepat, mengisi langit dan bumi dengan suara gemuruh, menyebabkan sejumlah besar energi Airtring mengalir ke arahnya. Ketika sekitar setengah dari 200 perisai jimat kertas telah dihancurkan, Fang Lin dari Pil Stream Sec menyelesaikan Tide Flow-nya, meskipun ada tekanan yang telah membebani pusarannya. Tanpa ragu-ragu, ia memulai Tide Flow ke-7. Berikutnya adalah Nine Slash. Setelah itu, Song Kue. Segera, mereka semua berada di tengah-tengah Tide Flow ke-7 mereka. Ghost Fang telah mulai 20 jam lebih lambat dari Bai Xiaon, dan sekarang hampir selesai dengan aliran ke-6-nya. Bahkan masih, butuh semua dari mereka ditambahkan bersama untuk mencocokkan dengan kecepatan Bai Xiaon menyerap energi Airtring. Energi Airtring di dunia pedang jatuh dengan cepat berkurang, menyebabkan para murid dari 3 sekte tumbuh lebih cemas. Semakin banyak dari mereka memilih untuk mencoba membunuh Bai Xiaon. Setelah semua, energi Airtring keseluruhan yang tersisa sekarang hampir setengah hilang, dan satu-satunya cara untuk membalikan situasi adalah dengan membunuh Bai Xiaon. Semakin banyak murid muncul untuk menyerangnya. Pada titik ini, danau hancur, dan perisai pertahanan Bai Xiaon sudah hampir habis. Hampir 100 murid yang telah berkumpul di daerah itu mulai menjadi sangat bersemangat. Ayo satu. Satu ledakan besar akan menghancurkan perisai itu. Percepat. Perisai Bai Xiaon sudah hampir habis. Namun,
Bahkan ketika harapan berkedip di mata mereka, Bai Xiaon menyalakan 400 jimat kertas lainnya. Seketika, perisai setebal ratusan meter, tampilan yang mempesona yang memicu teriakan kaget di antara para murid yang menyerang. Sialan, dia punya lebih banyak. Berapa banyak jimat kertas yang dimiliki Bai Xiaon? Aku menolak untuk percaya ini. Ini pasti menjadi garis pertahanan terakhirnya. Bu menggema saat hampir 100 murid menyerang dengan mata merah dan niat membunuh yang lebih besar. Saat satu lapisan pelindung demi satu hancur, Bai Xiaon mendorong pusaran lebih keras, dengan gila menyerap sebanyak mungkin energi air tring yang dia bisa. Lebih cepat, geramnya. Harus pergi lebih cepat. Waktu berlalu, dan tak lama jimat kertas yang aktif berkurang dari 4 menjadi 100. Pada saat itu, suara mendesis bisa terdengar ketika pusaran ketujuh berubah menjadi aliran tide penuh, dan laut spiritual ketujuh muncul di wilayah dantiannya. Bai Xiaon bisa dengan jelas merasakan betapa jauh lebih kuatnya dia dengan laut spiritual ketujuh yang tak terbatas itu. Pada saat yang sama, pusaran kedelapannya mulai berputar lebih cepat. Pada titik inilah Fang Lin gemetar dan menyelesaikan tide flow ketujuh. Namun, ia tidak mampu memulai yang kedelapan dan, pada kenyataannya, siapapun yang bisa memeriksanya dengan cermat akan dapat memberitahu bahwa tide flow ketujuhnya tidak lengkap. Bai Xiaon pada dasarnya mengendalikan setengah dari energi bumi di dunia, dan Fang Lin sama sekali tidak siap seperti orang lain. Tide flows level rendah tidak membutuhkan banyak energi ground string, tetapi di ketujuh, itu justru sebaliknya, dan Fang Lin tidak bisa bersaing dengan orang lain. Dia benar-benar dihabiskan. Bai Xiaon, mata mengamuk dengan niat membunuh, dia tidak punya pilihan selain untuk mengakhiri yayasan pembentukannya dengan laut spiritual ketujuh yang sebagian selesai. Ketika pusaran di atas Fang Lin memudar, lebih sedikit energi airtring yang diserap, dan ketegangan keseluruhan di dunia pedang jatuh sedikit berkurang. Tidak lama setelah itu, Song Kuei dan Nini Slash menyelesaikan tide flows ketujuh mereka. Kemudian, dengan susah payah tetapi tanpa ragu mereka meminta kekuatan sihir rahasia mereka untuk memulai tide flows ke-8 mereka. Rumbling memenuhi seluruh dunia ketika pusaran tidak stabil muncul di atas mereka masing-masing. Tampaknya bagi mereka berdua, gelombang ke-8 bisa gagal setiap saat. Rupanya, energi airtring di dunia hampir tidak cukup untuk menopang dua pusaran tersebut. Namun, keduanya berjuang untuk bertahan lebih lama lagi. Aku pasti bisa mencapai 8 tide flows. Nini Slash melolong. Tujuanku bukan 8, 9. Mata Song Kuei benar-benar memerah ketika ia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan dadanya layu, namun sekaligus mengeluarkan kekuatan aneh yang mengalir ke pusaran tide flow ke-8, mengakibatkannya berakselerasi dengan cepat. Akselerasi pusaran Song Kuei tampaknya memberikan tekanan yang luar biasa pada pusaran Nini Slash. Nini Slash mulai bergetar ketika pusarannya perlahan-lahan layu. Masih ada harapan. Nini Slash menggigit ujung lidahnya dan kemudian memuntahkan seteguk darah, yang berubah menjadi simbol ajaib yang melekat padanya. Saat itu terjadi, rantai simbol magis yang mengelilinginya mulai memancarkan cahaya menyilaukan, menyebabkan pusaran air di dalam dirinya untuk mempercepat. Segera, dia mengejar Song Kuei. Namun, pada titik inilah Ghost Fang menyelesaikan tide flow ke-7 dan mulai yang ke-8. Seketika, Nini Slash, yang sudah tertatih-tatih tidak stabil, melepaskan tangisan putus asa. Beberapa saat kemudian, pusaran 9 Slash bergidik, dan kemudian terhenti. Tidak. 9 kepulauan melolong, matanya bersinar karena kegilaan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tide flow ke-8-nya gagal. Sekarang baik dia dan Fang Lin telah berhenti untuk menyerap energi airtring, tekanan di dunia pedang jatuh telah berkurang secara signifikan. Dengan dua vortex tide flow yang lebih sedikit dalam gambar, tide flow ke-8 Song Kuei semakin stabil. Adapun Ghost Fang, dia juga memiliki peluang lebih baik dari sebelumnya, dan mengejar tanpa henti. Meskipun dia juga tertatih-tatih di ambang kegagalan, dia masih bertahan, dan pertanyaannya adalah berapa lama dia bisa terus melakukannya. Tentu saja, Bai Xiaon juga mendapat manfaat, dan mulai maju bahkan lebih cepat. Itu adalah pemandangan yang mempesona ketika tiga orang melanjutkan melalui 8 tide flow mereka, Bai Xiaon, Song Kuei, dan Ghost Fang. Dua orang telah gagal sejauh ini, Fang Lin dan Nini Slash. Adapun Shangguan Tianyo, Bei Hanlai, Zhaoro dan Su Xiaoshan, mereka berada di gelombang kedua. Karena begitu banyak energi airtring telah diserap oleh para murid di gelombang pertama, kecepatan mereka secara signifikan lebih lambat. Mereka semua baru saja memulai tide flows keempat mereka. Hou Yunfei dan beberapa aneka lainnya yang dipilih berada di gelombang ketiga, dan baru saja memulai tide flows kedua mereka. Sejauh yang menyangkut Hou Yunfei,
Mengingat bakat dan harapan latennya, bahkan mencapai satu tide flow di Earthring Foundation Establishment adalah pencapaian yang signifikan. Pada titik ini, para murid lainnya tidak memiliki harapan apapun untuk menyelesaikan kristal tangkapan bumi mereka, dan karena itu, tidak ada kesempatan untuk bahkan mencapai tide flow tunggal. Dalam keputusasaan mereka, niat membunuh para murid seperti itu melonjak, dan mata mereka terfokus pada tiga pusaran di atas yang mewakili para murid dalam arus tide ke-8 mereka. Ghost Fang baru saja memulai tide flow ke-8-nya, dan tidak sepenuhnya stabil. Dia memiliki banyak energi untuk bumi, tetapi tidak sebanyak Song Kuei dan Bai Xiaon. Song Kuei sangat terkenal, dan memiliki aura pembunuh yang mengejutkan. Selain itu, tidak pernah merupakan ide yang baik untuk memprovokasi orang dari sekte aliran darah. Selain itu, dia mungkin tidak memiliki energi bumi sebanyak Bai Xiaon. Bai Xiaon sudah dikepung oleh beberapa orang. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk membunuhnya. Jika dia mati, energinya yang membumi akan menyebar kembali ke dunia. Setelah menganalisis situasinya, sebagian besar murid memilih untuk menargetkan Bai Xiaon. Pada saat yang sama, Fang Lin menyelesaikan yayasan pendiriannya dan memantapkan laut spiritualnya. Suara gemuruh bergema saat ia terbang ke udara, memancarkan tekanan yang menghancurkan yayasan pendirian. Rambutnya berputar-putar ketika angin kencang berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, gambar cauldron tungku langit bumi muncul di belakangnya. Jelas, dia jauh lebih unggul dari setiap pembudidaya ki kondensasi. Dia adalah orang pertama yang mencapai yayasan pendirian, dan sekarang adalah orang yang paling kuat di dunia pedang jatuh. Karena aku mendapat 7 tide flows, kalian semua yang lebih baik bahkan tidak bermimpi menyelesaikan ke-8 kamu. Mata berkedip dengan niat membunuh, dia memandang berkeliling ke Song Kuei, Ghost Fang, dan Bai Xiaon. Lalu, dia menembak ke arah Bai Xiaon seperti sambaran petir. Aku akan membunuhmu lebih dulu, dan menyerap energimu. Mungkin aku masih bisa mencapai 8 tide flows. Ketika menggunakan kekuatan tide flow untuk mencapai pendirian Yayasan Earthring, mungkin saja seseorang mengganggu salah satu dari 8 arus tide pertama mereka dan secara prematur mencapai pendirian yayasan. Lebih lanjut, karena Yayasan Dao tidak lengkap dalam situasi seperti itu, adalah mungkin untuk melanjutkan setelah gangguan, selama terlalu banyak waktu tidak berlalu. Namun, karena besarnya jumlah energi yang dibutuhkan bumi, biasanya terlalu sulit untuk melakukan hal seperti itu. Sebaliknya, begitu tide flow ke-9 dimulai, seseorang harus memilih untuk menyelesaikannya, atau mati saat mencoba. Chapter 158. Hampir pada saat yang sama ketika Fang Lin menuju ke Bai Xiaon, suara gemuruh terdengar ketika Nene Slash naik ke udara seperti dewa yang bingung. Rambutnya mencambuknya sebagai simbol magis yang melilit di sekitarnya melonggarkan, menciptakan band simbol ajaib selebar 30 meter. Mereka berkulit hitam, dan berdenyut dengan kekuatan teknik pembasmian pemusnahan, menyebabkan kehendak pemusnahan untuk mengisi seluruh area. Dari energi yang memancar darinya, dia tampak bahkan lebih kuat daripada Fang Lin. Karena Fang Lin mengeluarkan Bai Xiaon, aku akan membunuh Ghost Fang. Ghost Fang, jika bukan karena keterlambatan yang disebabkan oleh gangguan kamu, aku tidak akan menjadi yang keempat dalam memulai pembentukan yayasan. Karena aku mulai sangat terlambat, aku tidak dapat menyelesaikan tide flow ke-8 aku. Tapi aku masih punya kesempatan jika aku membunuhmu dan menyerap energimu. Nini Slash melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, memancarkan kebencian. Dia membenci Bai Xiaon, tapi dia lebih membenci Ghost Fang. Pada akhirnya, ia menghubungkan kegagalannya dengan munculnya Ghost Fang yang tiba-tiba. Tentu saja, dia juga membenci Song Kuei, dan berencana untuk membalas dendam padanya. Namun, rencananya adalah pertama-tama mengeluarkan Ghost Fang. Memancarkan kekuatan dari Foundation Establishment, dia kabur saat dia melesat ke udara menuju Ghost Fang. Dengan nafas lega di dalam, Song Kuei fokus penuh pada pusaran ke-8-nya. Nini Slash dan Fang Lin tidak memenuhi syarat untuk bertengkar denganku. Hanya Bai Xiaon dan Ghost Fang yang melakukan. Namun, jika mereka terganggu, itu akan menjadi kesempatan terbesar aku untuk berhasil. Tidak ada yang tersisa dari danau di atas Bai Xiaon, hanya ada kawah besar, di bagian bawahnya adalah gua abadi yang telah ia ciptakan. Di sana, perisai yang berkilauan terus-menerus dibombardir oleh para murid dari 3 sekte. Saat ini, hanya ada 100 lapisan pelindung yang tersisa, yaitu ketika Fang Lin muncul seperti sambaran petir. Dia adalah buram gerakan yang melaju ke arah perisai dan kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan kuali tungku surga bumi dengan cepat tumbuh lebih besar dan kemudian menabrak ke bawah. Hancurkan! Dia berteriak dengan suara memekakan telinga yang menyebabkan murid-murid lainnya mundur dengan takjub. Banyak dari mereka bahkan batuk seteguk darah karena pendirian Yayasan Fang Lin. Kekuatan menakjubkan dari Heaven Earth Furnace Cauldron sedemikian rupa sehingga semua 100 perisai hancur karena satu pukulan.
Bai Xiaon. Mata Fang Lin berkedip dengan niat membunuh saat dia bersiap untuk memasuki gua abadi. Namun, pada saat itulah Bai Xiaon mendongak, matanya benar-benar merah. Fang Lin, geramnya, dan kemudian 600 jimat kertas terakhirnya tersulut. Suara letupan memenuhi udara saat 600 perisai muncul untuk memblokir jalur Fang Lin. Sial, aku tidak percaya dia masih memiliki jimat kertas yang tersisa. Fang Lin mengerutkan kening. Dia baru saja melangkah ke yayasan pendirian, dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri, dan dengan demikian tidak dapat melepaskan potensi penuh dari kecakapan pertempurannya. Murid-murid lain dari ketiga sekte semua menatap dengan mata lebar pada apa yang mereka lihat. Terengah-engah bisa terdengar saat mereka terguncang oleh tampilan luar biasa kekayaan yang dikenakan oleh Bai Xiaon. Mereka semua tahu betapa mahalnya jimat kertas, dan perhitungan cepat mengungkapkan bahwa dia baru saja menggunakan lebih dari 1.000. Seketika, seru syok bisa terdengar. Bagaimana? Berapa banyak jimat kertas yang dia miliki? Sialan. Kebanyakan orang menggunakan formasi mantra atau teknik magis untuk mempertahankan diri mereka selama Foundation. Aku tidak percaya dia bergantung sepenuhnya pada jimat kertas. Bahkan jika dia memiliki lebih dari mereka, itu tidak akan berguna baginya. Dia mungkin juga lupa tentang berhasil dengan Tide Flow ke-8. Mata Fang Lin berkedip saat dia melepaskan serangan lain. Suara ledakan menyebabkan Bai Xiaon tumbuh lebih gugup, tetapi pada saat yang sama, sangat marah. Tanpa Fang Lin, situasinya tidak akan begitu menegangkan. Tetapi mengingat kekuatan yayasan pembentukan sekarang dalam campuran, Bai Xiaon tahu bahwa pertahanannya tidak bisa bertahan lama. Dia baru saja memasuki yayasan pendirian, dan mungkin belum sepenuhnya terbiasa. Aku masih punya kesempatan. Sambil menggertakkan giginya, dia mengabaikan suara dentuman dan sepenuhnya fokus memutar pusaran air di dalam dirinya. Saat berputar lebih cepat dan lebih cepat, perisai itu dipecah lapis demi lapis. Fang Lin dan murid-murid lainnya terus melepaskan serangan, dan waktu berlalu. Segera, setengah dari perisai hilang, namun Fang Lin mulai menjadi sangat gugup. Tidak baik. Pada saat itulah pusaran ke-8 Bai Xiaon tiba-tiba berhenti bergerak. Tide Flow ke-8-nya, sukses. Laut spiritual ke-8 muncul di dalam dirinya, tepat di atas yang ke-7. Pada saat yang sama, sepertinya pusaran ke-9 akan muncul di atas di langit. Tide Flow ke-9 aku akan. Teknik hidup selamanya aku yang abadi. Ekspresi Bai Xiaon adalah salah satu kegilaan saat ia meletakkan segala sesuatu di telepon. Saat dia memanggil teknik Forever Life Forever, cahaya perak menyebar, di mana jejak samar emas sudah terlihat. Seperti yang dia lakukan, pusaran ke-9 muncul di atas kepala. Matanya tertutup rapat, seolah-olah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membukanya. Dia hampir tampak seperti berada di ambang ledakan. Adapun semua orang di dunia pedang jatuh, tidak peduli apa yang mereka lakukan, hati mereka bergetar, dan rahang mereka jatuh. Kesembilan, Tide Flow. Aku tidak percaya bahwa 9 Tide Flow telah muncul. Terakhir kali ini terjadi adalah 800 tahun yang lalu. Surga! Di luar gua abadi Bai Xiaon, mata Fang Lin membelalak, dan dia menggigil. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan 7 Tide Flows, namun di sini seseorang bekerja pada kesembilan mereka. Di tengah melepaskan serangan ke lokasi Ghost Fang, Nini Sles gemetar dan berbalik untuk melihat ke arah Bai Xiaon. Terengah-engah, dia berkata, Sekte Stream Roh telah memulai Tide Flow ke-9. Kami tidak bisa membiarkan Tide Flow ke-9 ini berhasil. Meninggalkan permusuhannya dengan Ghost Fang, ia mulai melaju menuju Bai Xiaon. Pada saat yang sama, Song Kue terengah-engah, matanya berkilauan dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Karena Bai Xiaon telah memulai Tide Flow ke-9-nya, Tide Flow ke-8 Song Kue sekarang tampaknya hampir berantakan. Ekspresi salah satu dari tekad penuh, ia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian menampar tangannya ke tanah, menyebabkan ledakan menggema keluar. Beberapa saat kemudian, suara retakan dapat terdengar dari 9 lokasi di dunia pedang jatuh, karena energi Earthring tampaknya diekstraksi secara paksa menggunakan beberapa teknik khusus. Beberapa saat kemudian, Tide Flow ke-8 Song Kue stabil. Ghost Fang mengamati dalam diam ketika 9 kepulauan melesat ke kejauhan. Ekspresinya sangat mengecewakan. Dia tidak mau mengakuinya, tetapi dia bisa merasakan bahwa aliran Tide ke-8-nya dengan cepat mendestabilisasi. Karena munculnya Tide Flow ke-9, itu akan segera hancur. Shangguan Tianyo berada di tengah-tengah Tide Flow ke-5-nya, dan begitu dia merasakan bahwa Bai Xiaon telah memulai Tide Flow ke-9, semua kepercayaan diri dan kebanggaannya hancur.
Tidak pernah dididik oleh orang tuanya, dan selalu melakukan aksi aneh. Bajingan yang tak tahu malu. Aku tidak percaya dia mendapat 9 tide flows. Lelucon yang luar biasa. Tiba-tiba, Shangguan Tianyo melepaskan tawa melengking. Bei Han Lai mengepalkan tinjunya dengan pahit. Meskipun frustrasi tak berujung yang disebabkan oleh Bai Xiaon, dia tidak pernah menyerah harapan bahwa dia bisa melampaui dirinya. Pada saat ini, dia mengertakkan gigi, dan merasa lebih kuat dari sebelumnya bahwa dia harus melakukan hal itu. Semua orang di dunia pedang yang jatuh mengalami momen singkat keheningan reflektif. Tapi kemudian, suara Fang Lin dan Nini Slash bergema ke segala arah. Tiga sekte kami tidak akan pernah mentolerir penampilan 9 tide flows. Kalian tahu apa yang harus kami lakukan. Bunuh Bai Xiaon. Hentikan tide flow ke-9, dan kembalikan energi Earthring ke dunia di sekitar kita. Sekte aliran mendalam. Sekte aliran darah. Pil streaming sekte. Jika kita tidak menyerangnya bersama sekarang, kapan kita akan? Beberapa saat kemudian, suara Song Kue terdengar, suram dan menyeramkan. Bunuh Bai Xiaon. Yang benar adalah mereka bertiga bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Semua pembudidaya non-yayasan pembentukan di Valen Sword habis ketakutan, dan mulai mempercepat menuju Bai Xiaon, membunuh niat mengamuk. Hou Yunfei telah menyelesaikan tide flow ketiganya, dan berada di tengah-tengah keempatnya. Tiba-tiba, dia tersenyum bahagia dan berkata, "Yi Xiaon, kamu membelaku dari klan Luo Chen, dan sekarang, aku akan membela kamu." Tide flow keempatnya mulai memudar ketika ia memilih untuk memasuki yayasan pendirian pada saat itu. Dia tahu bahwa Bai Xiaon akan berada dalam kondisi yang sangat lemah, dan akan diserang oleh segerombolan musuh. Oleh karena itu, dia akan membela Bai Xiaon. Bahkan ketika tide flow-nya berakhir, dia berteriak, murid-murid sekte stream roh, ini aku, Hou Yunfei. Aku baru saja menyelesaikan yayasan pendirian aku sendiri, dan aku akan membela Bai Xiaon. Siapa denganku?" Setelah beberapa saat hening, suara-suara dari banyak murid sekte stream roh dapat terdengar berteriak sebagai tanggapan. Sekte Paman Bai mendukung kami ketika kami memasuki tempat ini. Aku akan berdiri sebagai pelindung dharmanya. Bai Xiaon mungkin nakal dan nakal, tapi dia salah satu dari kita. 9 tide flows. Itu pertanda bahwa sekte stream roh akan meningkat menjadi terkenal. Kamu orang ingin membunuh sekte Paman Bai. Aku tidak berpikir begitu. Hampir semua murid Spirit Stream Sect mengertakkan gigi mereka dan mulai mempercepat ke arah Bai Xiaon. Ghost Fang tidak tahan lagi. Saat tide flow ke-8-nya menghilang karena kegagalan, dia berpikir sejenak, dan kemudian benar-benar mengabaikan Bai Xiaon karena akan mengganggu Song Kue. Tampaknya, ia memandang keberhasilan atau kegagalan Bai Xiaon tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Bei Han Lai mengeluarkan raungan yang kuat. Menekan amarah yang dia rasakan terhadap Bai Xiaon, dia mengakhiri tide flow kelimanya dan memilih untuk segera masuk ke yayasan pendirian. Kemudian, dia melangkah keluar untuk bertindak sebagai pelindung Dharma untuk Bai Xiaon. Ini bukan untukmu, Bai Xiaon, itu untuk sekte stream roh. Ada beberapa murid Spirit Stream sekte lainnya yang juga mengertakkan gigi mereka dan kemudian mengakhiri tide flows mereka untuk bergabung dengan rekan-rekan mereka. Segera, di seluruh sekte stream roh, satu-satunya orang selain Bai Xiaon yang masih melanjutkan dengan tide flow adalah Shangguan Tianyo. Mata merah, dia benar-benar mengabaikan segala sesuatu selain tide flow kelima yang goyah. Pertempuran sengit langsung pecah ketika para murid menyerbu ke arah Bai Xiaon. Segera, daerah di luar gua abadi Bai Xiaon adalah tempat pertempuran sengit karena hanya beberapa lusin Spirit Stream Sect berdiri melawan kerumunan lebih dari 100. Waktu berlalu, dan pertarungan semakin kuat. Di bawah serangan gabungan Fang Lin dan Nini Slash, Hou Yunfei sudah terluka parah, seperti juga Bei Han Lai. Murid-murid sekte stream roh didorong berulang kali, dan perisai Bai Xiaon terus dipangkas. Bai Xiaon bisa merasakan apa yang terjadi di luar, dan dia gemetaran. Dia ingin mengakhiri tide flow, tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia tidak punya kendali atas itu. Tidak mungkin untuk mengakhirinya sendiri, dan pada kenyataannya, dia bahkan tidak mampu membuka matanya. Bagaimanapun, tide flow ke-9 mewakili puncak pendirian Earthring Foundation. Jika prosesnya tidak terganggu, hanya ada 3 cara untuk mengakhiri. Salah satunya adalah untuk berhasil, yang secara alami akan mengakhiri tide flow. Cara kedua itu mungkin berakhir adalah jika dunia pedang jatuh kehabisan energi Earthring, menyebabkan tide flow memudar. Metode terakhir adalah jika orang yang mengalami tide flow ke-9 terbunuh. Meskipun matanya tertutup, mereka benar-benar merah. Dia bisa merasakan bahwa teman-temannya sedang berjuang untuknya,
dan dia bisa mengatakan bahwa mereka berdarah dan terluka, bahkan mungkin sekarat. Pikirannya terasa seperti terkoyak. Dia ingin membuka matanya untuk mengakhiri Tide Flow. Tapi dia tidak bisa. Tide Flow ke-9 ini harus gagal, atau cepat dan selesaikan. Arg! Gemetar secara fisik, dia mengeluarkan lolongan batin yang berlarut-larut. Chapter 159. Bagi semua orang, ini adalah kesempatan langka untuk melihat puncak pendirian Earthring Foundation, sesuatu yang, dalam beberapa ribu tahun terakhir, hanya terjadi sekali, 800 tahun yang lalu dengan Master Limitless dari Sekte Aliran Darah. Namun, bagi Bai Xiaon, itu lebih dari itu. Itu juga merupakan kesempatan untuk membuat kemajuan luar biasa dengan teknik hidup abadi yang tidak mati. Itu adalah kesempatan untuk maju dari unding Silver Skin ke unding Gold Skin. Dengan item ajaib yang menyelamatkan jiwa yang diberikan kepadanya oleh Li Qinghou, seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan hitam, namun bahkan tidak bisa mencegah cahaya emas samar berkilauan di sekelilingnya. Pada saat ini, Bai Xiaon telah berhasil mengembangkan tingkat pertama dari Codes Unding. Dia telah berhasil menembus belenggu kematian pertama, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh orang lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, beberapa orang telah menyelesaikan tugas itu di masa lalu. Lagi pula, inti dari volume pertama Codes Kematian adalah untuk menerobos belenggu pertama itu. Tapi Bai Xiaon adalah orang pertama yang membuat kemajuan tambahan bahkan setelah menembus belenggu. Secara umum, tidak ada banyak di antara lapisan yang berbeda yang merupakan 5 belenggu kematian. Mereka seperti lingkaran dengan ukuran dan bentuk yang tetap. Namun, dengan Bai Xiaon, lingkaran tetap itu tampaknya meluas dengan cepat. Itu benar-benar dan benar-benar mengejutkan. Suara gemuruh memenuhi tubuhnya ketika warna keemasan kulitnya tumbuh semakin kuat. Teknik unding Life Forever beroperasi penuh, dan karena dia telah menembus belenggu pertama, pusaran ke-9 di atas mulai berputar lebih cepat, menyebabkan Tide Flow ke-9-nya menyerap energi Earthring pada tingkat yang mengejutkan. Itu adalah siklus yang harmonis. Semakin banyak energi Earthring yang datang untuk membentuk laut spiritual ke-9, semakin banyak cahaya keemasan bersinar dari kulit kematiannya. Itu pada gilirannya menyebabkan Tide Flow ke-9 menjadi lebih cepat. Itu adalah siklus yang tampaknya tak berujung yang hanya terus meningkat saat momen berlalu. Pada saat yang sama, Song Kue memanggil semua yang dimilikinya, termasuk sihir rahasia sekte aliran darah dan node energi yang telah terhubung sebelumnya, untuk juga menyerap energi Earthring pada tingkat yang mengejutkan. Bagi kebanyakan orang, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Tide Flow telah ditentukan, tetapi Bai Xiaon dan Song Kue benar-benar melanggar tren itu. Keduanya menyedot banyak energi bumi seperti yang dibutuhkan orang lain untuk menyerap selama sebulan. Adapun Song Kue, suara gemuruh besar memenuhi area di sekitarnya saat Ghost Fang melakukan semua yang dia bisa untuk mengganggu. Namun, Song Kue masih berhasil dengan Tide Flow ke-8-nya. Saat kekuatan Tide Flow ke-8 melonjak melalui dirinya, mata Song Kue bersinar dengan kegilaan dan kegembiraan. Arus ke-9. Dia melolong. Di luar, wajah Ghost Fang berkedip ketika dia melihat pegas ke-9 muncul di langit di atas. Menurut pepatah lama, tidak pernah ada dua matahari di langit pada saat bersamaan. Namun, pada saat ini, dua pusaran yang bisa dilihat di dunia pedang jatuh adalah keduanya dari Tide Flow ke-9, dan semua orang yang bisa melihatnya terkejut pada intinya. Bahkan Shangguan Tianyo merasa benar-benar terguncang. Adapun para murid yang masih mencoba bertahan pada Tide Flows mereka sendiri, wajah mereka menjadi pucat dengan putus asa. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya ketika Tide Flows mereka memudar menjadi nol. Sama sekali tidak ada cara untuk bersaing dengan dua murid seperti raja yang berada di tengah arus Tide ke-9 mereka. Tidak ada yang bisa menyerap energi ground string dengan vortex yang ada. Aku menolak untuk menerima ini. Shangguan Tianyo berkata dengan gigi terkatup. Namun, Tide Flow kelimanya dihentikan, dan dia tidak punya pilihan lain selain masuk ke yayasan pendirian. Membunuh niat melonjak di matanya, dia meledak bergerak, bukan ke arah Bai Xiaon, tetapi untuk bergabung dengan Ghost Fang dalam menentang Song Kue. Dalam hati, dia melolong, Bai Xiaon, aku harap kamu mati, dan aku harap kamu juga, Song Kue. Zhaoro juga tidak punya pilihan selain menyerah di tengah-tengah Tide Flow kelimanya, dan itu sama dengan Su Xiaoshan. Adapun orang lain, mereka berada di Tide Flows kedua atau ketiga mereka. Sampai saat ini, satu-satunya orang yang masih di tengah mencapai pendirian Yayasan Earthring di dunia pedang yang jatuh adalah Bai Xiaon dan Song Kue. Murid-murid lain yang telah terganggu dengan murka memilih untuk menyerang Bai Xiaon atau Song Kue. Menimbang bahwa Bai Xiaon telah menjadi penghalang terbesar bagi semua orang, tidak mengherankan bahwa kebanyakan orang memilih untuk menyerangnya. Dengan demikian, para murid yang membela Bai Xiaon sudah dalam bahaya.
Sama seperti Zhaoro akan menyerang Bai Xiaon, dia memperhatikan bahwa, entah bagaimana, boneka beracun yang telah dia ciptakan untuk membela dirinya sendiri, Gongsun Wan Er, tidak ditemukan. Tidak ada jejak yang tertinggal untuk menunjukkan kemana dia pergi. Hati Zhaoro bergetar, tetapi tidak ada waktu untuk merenungkan masalah ini dengan saksama. Tanpa ragu lagi, dia menembak ke arah Bai Xiaon. Mata Bai Xiaon tertutup, tetapi mereka lebih merah dari sebelumnya. Harus lebih cepat, gumamnya. Kecemasan memenuhi dirinya, dia tidak memiliki keinginan untuk sesama murid di luar guanya yang abadi untuk mati saat mencoba membelanya. Pada saat inilah seluruh gua abadi tiba-tiba bergetar hebat saat perisai jimat kertas terakhir di luar dihancurkan. Bai Xiaon telah menggunakan begitu banyak jimat kertas sehingga pertahanannya jauh melebihi formasi mantra yang digunakan oleh terpilih lainnya. Tapi sekarang, mereka benar-benar hancur. Segera setelah itu terjadi, para murid dari tiga sekte lainnya melepaskan semua kemampuan ilahi mereka ke arah Bai Xiaon. Untungnya, Fang Lin dan Ninisles ditahan oleh Hou Yunfei, Bei Hanlai, dan dua murid Spirit Stream Sect lainnya yang telah mencapai pendirian Yayasan Airtring, sehingga untuk sementara mereka tidak mungkin bergabung. Oleh karena itu, sebagian besar orang menyerang Bai Xiaon adalah murid Qi kondensasi. Banyak pembudidaya melepaskan teknik magis, yang semuanya diblokir oleh Divine Grand Shield Bai Xiaon. Dalam tahap kondensasi Qi, baik Hou Yunfei maupun Bei Hanlai tidak setingkat Fang Lin dan Ninisles. Sekarang mereka berada di Yayasan Pendirian, itu tidak berbeda. Meskipun memiliki keunggulan jumlah, mereka masih dalam bahaya yang ekstrim, dan terluka berulang kali. Darah menyembur keluar dari mulut Hou Yunfei, namun dia terus menghalangi jalannya, tampak marah. Bei Hanlai ragu-ragu sejenak. Dia direndam dengan darah dan ditutupi dengan luka, dan dengan demikian, mulai mundur. Dia datang untuk membantu Bai Xiaon, tetapi tidak akan memberikan hidupnya untuknya. Melihat bahwa gua abadi berada di ambang kehancuran, dia memutuskan bahwa sekarang adalah waktu untuk mundur. Fang Lin tidak mengejarnya. Sebagai gantinya, dia menembak ke arah Bai Xiaon, bergabung dengan murid-murid kondensasi Qi untuk mencoba dan menghancurkan Divine Grand Shield. Apakah kamu ingin mati? Sembilan Isles menyalak, matanya berkedip dengan niat membunuh. Mengingat dia baru saja melangkah ke Yayasan Pendirian, dia tidak berani melepaskan terlalu banyak basis kultivasinya, karena takut bahwa Yayasan Dao-nya tidak stabil. Namun, Hou Yunfei tampaknya tidak peduli sama sekali tentang Yayasan Dao-nya, dan bertarung seperti orang gila, membuatnya sangat sulit untuk membuatnya tetap terkendali. Mengaum dengan marah, Ninisles melancarkan serangan dengan kekuatan pemusnahan, yang langsung menabrak Hou Yunfei, yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia dikirim jatuh ke belakang, tulang-tulang patah di kiri dan kanan dalam dirinya. Setelah dia mendarat dengan keras di tanah, dia berjuang untuk bangkit, tetapi tidak bisa. Yang bisa dia lakukan adalah berbaring di sana tanpa daya ketika lebih dari 100 pembudidaya melepaskan serangan yang tak terhitung jumlahnya ke Bai Xiaon. Xiaon, igumamnya, ya ini salahku karena begitu tidak berguna. Para murid sekte stream roh lainnya semua terluka parah. Untungnya, para murid dari tiga sekte lainnya fokus pada pembunuhan Bai Xiaon, dan tidak mencoba untuk membunuh mereka. Tentu saja, setiap murid musuh ingin menjadi orang yang mendaratkan pukulan pembunuhan. Setelah semua, siapapun yang paling dekat dengan Bai Xiaon ketika dia meninggal akan mendapat manfaat paling banyak dari ledakan yang dihasilkan dari energi Airtring yang akan menyebar. Pada saat ini, tidak ada murid sekte stream roh yang memiliki energi tersisa untuk bertarung, dan hanya bisa menyaksikan Bai Xiaon dibombardir dengan sengit. Ledakan besar bergema terus-menerus. Fang Lin dan Ninisles sudah terpilih, dan sekarang 7 pembudidaya pendiri Yayasan Tide Flows. Di bawah kepemimpinan mereka, pemboman semua murid kondensasi Qi menyebabkan retakan menyebar ke seluruh Divine Grand Shield Bai Xiaon. Waktunya mati, Bai Xiaon. Kembalikan energi Airtring kamu ke dunia di sekitar kamu, kata Fang Lin. Mungkin aku tidak bisa melanjutkan dengan Tide Flow aku, tetapi setidaknya beberapa murid Pil Stream Sekte aku akan mencapai pendirian Yayasan Airtring. Bai Xiaon, tidak mungkin kami membiarkanmu berhasil. Saat kerumunan meraung, Divine Grand Shield akhirnya meledak. Item ajaib yang telah diberikan oleh pemimpin sekte Brother Elder Bai Xiaon hancur. Saat itu terjadi, jiwa bangau ilahi terbang dan menetap di sekitar Bai Xiaon, memberikan satu ukuran pertahanan terakhir. Namun, hanya butuh beberapa saat untuk mulai memudar. Pada saat itu, seluruh kelompok murid dari tiga sekte lainnya menyerbu masuk. Pada saat itulah gelombang terakhir para murid yang telah mencapai yayasan pembentukan bergabung dengan kerumunan. Yang paling kuat di antara mereka telah mencapai 5 arus tide, dan yang terlemah, 1. Namun,
Mereka masih pembudidaya yayasan Airtring, dan serangan mereka menyebabkan derek ilahi mengeluarkan teriakan menusuk saat menghilang. Zhaoro dari Pilstream Sekte menyerang dengan kekejaman tertentu, dan segera setelah keren menghilang, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi Bai Xiaon. Tidak masalah bahwa kamu adalah 8 ahli pendirian Yayasan Tide Flowus, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian saat ini. Semua murid Spirit Stream Sekte harus mati. Kecantikan Zhaoro dipelintir oleh kemarahan berbisa ketika jarinya melakukan kontak dengan dahi Bai Xiaon. Tepat ketika dia mengharapkan kepalanya meledak, kekuatan yang kuat menghantamnya kembali, mendorongnya mundur beberapa meter. Pada saat yang sama, serangan dari para murid lain juga pulih. Boom terdengar, tapi cahaya hitam memancar dari Bai Xiaon, bertahan melawan semuanya. Sialan, dia masih memiliki lebih banyak pertahanan. Bai Xiaon ini memiliki persiapan defensif yang mendalam. Dia pasti tahu bahwa mencapai 9 Tide Flows akan memancing kemarahan yang meluas. Karena itulah dia bersiap dengan sangat baik sebelumnya. Tidak masalah berapa banyak layar defensif yang dia miliki. Betapapun banyak energi bumi yang dia serap, itulah yang akan dia keluarkan kembali. Cahaya teknik magis naik tinggi ke udara ketika 7 atau 8 penggarap yayasan pendirian dan lebih dari 100 murid Ki kondensasi melepaskan serangan. Benda ajaib yang menyelamatkan jiwa dari Li Qinghou mulai mendistorsi, dan setelah beberapa saat, suara letupan bisa terdengar saat dikembalikan ke gelang, yang sekarang ditutupi dengan retakan. Jika bukan karena fakta bahwa para penggarap yayasan pendirian yang baru tidak berani untuk sepenuhnya memanggil semua kekuatan mereka, itu akan sudah dihancurkan. Ketika cahaya hitam lenyap, Bai Xiaon terungkap, bersinar dengan cahaya keemasan yang tak terbatas. Mati, kata Zhao Ro bersemangat. Dia sekali lagi mengulurkan tangan dengan jari telunjuknya. Namun, sebelum dia bisa mendekat, mata Bai Xiaon tersentak terbuka. Mereka tampak seperti mata binatang buas, penuh dengan kegilaan tak terbatas dan kemarahan yang tak terbatas. Seluruh dunia tiba-tiba membeku di tempatnya. Chapter 160. Ketika Bai Xiaon membuka matanya, dia melihat ekspresi iblis 9 Isles, senyum kejam Fang Lin, dan pembudidaya yayasan pendirian lainnya, termasuk Zhaoro, yang wajahnya yang indah dipelintir dengan kemarahan berbisa saat dia menjangkau ke dahinya. Segala sesuatu di sekitarnya bergerak sangat lambat, seolah waktu tiba-tiba terkunci di tempatnya. Dia bisa merasakan bahwa Tide Flow ke-9-nya telah berakhir, dan bahwa laut spiritual ke-9 ada di wilayah dantiannya. Dia sekarang memiliki total 9 lautan spiritual, masing-masing lebih besar dan lebih megah daripada yang di bawahnya. Kekuatan spiritual tanpa batas melonjak di dalam dirinya, mengalir melalui tubuhnya. Saat laut spiritualnya tumbuh semakin stabil, yayasan Daonya terbentuk. Dia juga menyadari sesuatu yang tidak akan diketahui oleh murid-murid lain, puncak pendirian Airtring Foundation, 9 Tide Flows, tidak memerlukan periode stabilisasi yang lama seperti level lainnya. Itu stabil hampir secara instan, mengisinya dengan sensasi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia belum pernah mengalami tingkat kekuatan spiritual ini, energi vital sebanyak ini. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan hidup yang mengerikan yang terpancar darinya, serta tanda-tanda bahwa umur panjangnya meningkat. Selain semua itu, kulit kematiannya telah menembus ke tingkat berikutnya. Alih-alih unding silver skin, ia sekarang memiliki unding gold skin. Dia telah maju dengan cepat, telah menjadi lebih kuat dalam semua aspek. Dia telah mencapai tingkat kehidupan baru yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, dia bukan lagi bagian dari dunia fana, tetapi adalah seorang kultivator sejati yang telah menumpahkan kefanaannya. Namun, harga yang harus dia bayar sangat besar, dan dia sangat sadar akan hal itu. Dia mengerti bahwa hanya yang selamat, dan dia mengerti hukum rimba. Dia tahu bahwa di jalan menuju hidup selamanya, tidak masalah jika dia benci berkelahi dan membunuh. Jalannya sempit, dan meskipun ia bersedia untuk berjalan bersama yang lain, ada banyak yang tidak berbagi perasaan seperti itu. Dia tahu sekarang lebih dari sebelumnya bahwa kadang-kadang, bahkan jika dia tidak merasa ingin membunuh seseorang, orang itu mungkin ingin membunuhnya. Kalau begitu, dia bisa menutup matanya dan mati, atau melepaskan amarahnya dan bertarung. Dia melihat medan perang yang hancur yang merupakan area di luar guanya yang abadi. Dia melihat murid-murid Spirit Stream Sect yang terluka, dan dia melihat Ho Yunfei yang berdarah dan tidak sadar. Dia begitu tersentuh hingga air mata mengalir di matanya. Ini adalah teman-temannya sendiri, seperti keluarganya. Setiap murid Spirit Stream Sect adalah orang yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Dia melihat beberapa murid Spirit Stream Sekte yang sekarang tidak lebih dari mayat, dan itu memenuhi hatinya dengan rasa sakit. Akhir mereka datang jauh seperti milik You You Dao, dan gagasan itu memenuhi Bai Xiaon dengan sangat marah sehingga matanya menjadi merah. Bagaimana amarahnya terbakar.
Dia sangat marah bahwa dia telah dikepung, dan sangat marah bahwa murid-murid aliran spirit sekte telah mati membela dia. Dia sangat marah bahwa, meskipun tidak memprovokasi sekte-sekte lain ini, mereka datang untuk mengambil nyawanya. Aku berlatih kultivasi karena aku ingin hidup selamanya. Aku tidak suka berkelahi dan membunuh. Tapi, aku bisa kalau harus. Bagi Bai Xiaon, dunia telah berubah menjadi merah tua seperti darah. Semuanya melambat ke titik di mana itu tidak bergerak. Rekan-rekan aku, murid aliran spirit sekte meninggal melindungi aku. Jadi sekarang, aku akan memastikan para korban mencapai yayasan pendirian. Setiap murid spirit stream sekte di sini akan sampai ke pendirian Airtring Foundation. Kemarahan membakar hatinya, dia mengucapkan kata-kata seperti sumpah, dan kemudian, semuanya tampak kembali normal. Zaoro tampak sama ganasnya seperti saat-saat yang lalu. Saat jari telunjuknya mendekat di dahinya, tiba-tiba ia berhenti. Pada titik yang tidak diketahui, Bai Xiaon telah mengangkat tangan kanannya sendiri, dan sebelum Zaoro bahkan menyadari apa yang telah terjadi, ia menjepit tangannya ke pergelangan tangannya. Tidak, dia berteriak. Dia akan mencoba untuk memutuskan lengannya sendiri untuk melarikan diri, tetapi mata Bai Xiaon berkedip dengan niat membunuh, dan dia meremas tangannya ke bawah. Suara letupan bisa terdengar, bersamaan dengan jeritan pahit saat seluruh lengan Zaoro meledak. Pada saat yang sama, Bai Xiaon bangkit dan mengambil langkah ke depan, membanting tubuhnya. Dadanya mengalah dan darah menyembur keluar dari mulutnya, bersama dengan jeritan tercekik. Bahkan ketika dia mencoba untuk berbalik dan melarikan diri, seluruh tubuhnya meledak. Pada saat yang sama, yayasan daunnya hancur. Dia baru saja melangkah ke yayasan pendirian, dan energi Airtring di dalam dirinya belum sepenuhnya membeku. Ketika dia meninggal, sejumlah besar energi Airtring meletus ke segala arah. Bai Xiaon dengan cepat melambaikan lengan bajunya, mengirimkannya ke arah murid aliran spirit sekte. Segala sesuatu terjadi dalam momen yang paling singkat. Rambut Bai Xiaon beterbangan di sekelilingnya saat dia mengambil langkah maju, muncul di depan seorang murid dari sekte aliran mendalam yang telah mengalami dua arus tide. Sebelum murid itu bahkan menyadari apa yang terjadi, Bai Xiaon meraih lehernya dan meremas tangannya. Retak! Bai Xiaon melemparkan tubuh ke arah murid aliran spirit sekte, dan saat meledak, sejumlah besar energi Airtring melonjak keluar. Dia mengambil langkah maju, berakhir di depan seorang murid dari sekte aliran darah yang telah mengalami tiga arus tide. Serangan tinju tunggal, dan murid itu meledak. Satu langkah lagi menempatkannya di depan seorang murid dari Pil Stream Sect dengan basis budidaya Tide Flow tunggal. Bai Xiaon melambaikan tangannya, dan aura kerajaan Water Swamp muncul. Itu hanya aura, tidak lebih, namun mata murid Pil Stream Sect menjadi merah, dan meledak menjadi potongan-potongan. Sama seperti sebelumnya, energi Airtring mengalir ke arah para murid sekte Stream Roh. Pada saat itu, Bai Xiaon berhenti di tempatnya. Hanya sesaat berlalu sejak dia melangkah maju untuk membunuh Zaoro. Ketika dia berdiri di sana, dikelilingi oleh suara gemuruh, kerumunan murid yang menyerang dari sekte lain terkejut mengetahui bahwa orang yang sedang duduk bersila dalam meditasi telah menghilang, dan sekarang berdiri tepat di depan mereka. Zaoro telah terbunuh, dan para penggarap yayasan pendirian dari sekte aliran Pil, sekte aliran mendalam, dan sekte aliran darah semuanya telah ditebang. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi Airtring berputar-putar menuju para murid Spirit Stream sekte, yang sama terkejutnya dengan orang lain. Suara menggelegar seperti guntur, Bai Xiaon meraung, teman-teman dari sekte Stream Roh, saatnya telah tiba untuk mencapai pendirian yayasan Airtring, dan aku akan menjadi pelindung dharma kamu. Gemetar, para murid sekte Stream Roh dengan cepat duduk bersila dan mulai menyerap energi Airtring. Karena energi Airtring ini datang langsung dari para pembudidaya yayasan pembantaian yang disembelih, tidak perlu kristal tangkap Airtring untuk dapat menyerapnya. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga pikiran para penonton terguncang, dan kulit kepala mereka mati rasa. Terengah-engah bisa terdengar karena mereka semua dipenuhi dengan sensasi intens dari krisis mematikan. Mata Ninisles melebar karena tidak percaya. Fang Lin bergetar nampak, dan merasa seolah-olah setiap tetes darah di dalam dirinya berteriak padanya bahwa Bai Xiaon lebih menakutkan daripada yang bisa dia bayangkan. Mustahil. Bahkan ketika semua orang terkejut, niat membunuh berkedip di mata Bai Xiaon, dan dia mengambil langkah maju, menempatkannya di depan Ninisles. Sebuah pukulan tunggal menyebabkan darah menyembur keluar dari mulut Ninisles. Menjerit, ia meminta semua kekuatan teknik pembasmian pemusnahan untuk membela diri. Kemudian, menghadapi pucat pasi, dia melarikan diri tanpa ragu sedikit pun. Mata Bai Xiaon berkedip. Dia merasakan kekuatan aneh di Ninisles barusan, sesuatu yang melindungi kekuatan hidupnya. Meskipun itu bukan pertandingan penuh untuk Bai Xiaon, itu masih kuat.
Bai Xiaon membiarkan Nini Slash melarikan diri, dan berkedip-kedip bergerak, muncul di depan Fang Lin. Seketika, dua jari meluncur ke tenggorokan Fang Lin. Tidak masalah bagaimana Fang Lin mencoba membela diri. Tidak masalah teknik magis atau benda ajaib apa yang dia panggil. Semuanya hancur oleh jari Bai Xiaon. Mereka menghancurkan segala sesuatu seperti palu yang menghancurkan es batu, melaju ke depan untuk mengunci tenggorokan Fang Lin. Pegang cerushing tenggorokan. Suara retak terdengar, dan mata Fang Lin melebar. Darah mengalir keluar dari mulutnya saat yayasan Dao 7 lapisnya runtuh. Dia bahkan tidak bisa berteriak. Bai Xiaon melemparkan tubuhnya ke samping, melepaskan energi Airtring 10 kali lebih kuat dari apapun sebelumnya. Para murid Spirit Stream Sekte bergetar saat mereka dengan gila menyerapnya. Aku tidak pernah mengira kamu akan jauh lebih lemah dari Nini Slash, kata Bai Xiaon, matanya berkedip. Pada saat itulah api jiwa hitam terbang keluar dari tubuh Fang Lin, tetapi sebelum itu bisa sangat jauh, Bai Xiaon mengambil langkah ke depan dan meraihnya. Sebuah wajah terlihat di dalam api jiwa, tetapi itu bukan Fang Lin. Itu adalah wajah jahat yang setengah tertutup oleh tanda lahir hitam. Itu menatap Bai Xiaon, dan kemudian mulai tertawa. Mampu menemukan seseorang yang menarik sepertimu di antara semua orang ini membuat kematian sangat berharga. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi suatu hari nanti. Dengan itu, api jiwa memudar. Meskipun tidak ada orang lain yang bisa mengamati apa yang terjadi, Bai Xiaon bisa mendengar suara itu dengan jelas di kepalanya. Trik-trik, kata Bai Xiaon, mendengus dingin. Hanya pada sekitar waktu inilah murid-murid lain di daerah itu mulai bereaksi. Jeritan sengit terdengar ketika para murid yang ketakutan berusaha melarikan diri ke segala arah. Sejauh yang mereka ketahui, Bai Xiaon telah berubah menjadi iblis. Zhaoro sudah mati. Fang Lin sudah mati. Nini Slash telah melarikan diri. Surga. Apakah ini puncak pendirian Airtring Foundation? 800 tahun yang lalu, Master Sekte Darah Tanpa Batas mencapai puncaknya, dan hampir semua murid dari 3 sekte lainnya musnah. Menjerit, lebih dari 100 murid di daerah itu mulai melarikan diri seolah-olah mereka sudah gila. Pikiran mereka gemetar, dan mereka sepenuhnya dan benar-benar terguncang oleh teror yang adalah Bai Xiaon. Pada saat yang sama, para murid Sekte Stream Roh menggigil dalam kegembiraan. Bei Hanlai terengah-engah saat melihat Bai Xiaon, perasaannya bahkan lebih rumit dari sebelumnya. Namun, tekadnya untuk melampaui dia hanya terus tumbuh lebih kuat. Bai Xiaon tidak mengejar salah satu murid yang melarikan diri. Dia dengan cepat pergi ke Ho Yunfei dan meletakkan telapak tangannya di dadanya. Energi Airtring mengalir ke dalam dirinya, memulihkan yayasan Dao-nya. Sesaat kemudian, tanda-tanda Tide Flow sekali lagi muncul. Ho Yunfei perlahan membuka matanya, dan ketika dia melihat Bai Xiaon, dia tersenyum. Bai Xiaon melihat sekeliling pada murid sekte Stream Roh lainnya saat mereka mencapai pendirian yayasan Airtring. Tak satu pun dari mereka akan mampu mencapai 3 Tide Flows, paling banyak hanya 2. Lagi pula, bahkan dengan Bai Xiaon membantu mereka, masih belum ada banyak energi bumi yang tersisa untuk dibagi di antara semua orang. Meskipun begitu, semua orang sangat terguncang. Tidak cukup energi Airtring. Bai Xiaon berpikir saat dia melihat Ho Yunfei menyerap energi. Lalu dia melihat ke arah satu-satunya vortex yang tersisa di langit. Itu tidak lain adalah Song Kue, di tengah-tengah Tide Flow ke-9. Kamu mengirim orang untuk membunuh aku dan menghentikan 9 arus tide aku. Nah, Bai Xiaon bukan tipe orang yang tertabrak dan tidak membalas. Jika aku menghentikan aliran air pasang kamu, Big Bro Hou akan memiliki lebih banyak energi untuk bumi sendiri. Matanya berkedip dengan cahaya dingin, tetapi kemudian ia ragu-ragu, karena ia ingat bahwa ada banyak murid di sini yang membutuhkan seseorang untuk membela mereka sebagai pelindung Dharma. Bei Hanlai mengambil napas dalam-dalam ketika dia merasakan bahwa tide flow-nya yang pudar berada di ambang melanjutkan. Bai Xiaon, kamu pergi. Kita mungkin memiliki daging sapi dengan satu sama lain, tetapi aku tidak memiliki keinginan untuk master kedua tanpa batas muncul di sekte aliran darah. Kamu berhenti Song Kue. Aku akan membela semua orang di sini. Bai Xiaon memberinya pandangan yang dalam, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Setelah menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Song Kue.